Sebelumnya teman-teman sedharma, terimalah salam kasih dalam dharma dari saya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Andrew Chua, saya berasal dari kelas 11 Udayana. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas salah satu materi yang terdapat pada mata pelajaran Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti, khususnya untuk jenjang kelas 2 sekolah menengah atas, ya, yaitu materi bab 5, Puja dan Budaya. Sebelumnya, apakah teman-teman sedharma tahu apa sih maksud puja dan budaya dalam agama Buddha? Mungkin ada teman-teman yang tidak begitu memahami ya. Tapi tenang dulu teman-teman sedharma. Kalau teman-teman sedharma tidak tahu, mari kita ulas bersama kali ini. Apa sih maksud puja dan budaya dalam agama Buddha? Pengertian puja. Pengertian puja dalam agama Buddha tidak hanya terbatas sebagai penghormatan terhadap para dewa-dewi saja, melainkan juga termasuk penghormatan terhadap mereka yang patut dihormati. Mereka yang patut dihormati ya adalah mereka yang luhur, suci, mulia, dan memberikan manfaat serta jasa bagi makhluk lain. Mereka yang patut dihormati, misalnya seperti orang tua, guru, orang-orang baik dan berakhlak mulia, para bodhisattva, dan para Buddha. Penghormatan yang diperkenankan oleh Buddha adalah penghormatan yang wajar dan didasari oleh pengertian yang benar. Bentuk puja. Ada dua macam bentuk puja yang Buddha ajarkan dalam kitab suci Anguttara Nikaya, yaitu Amisa Puja dan Patipati Puja. Jadi teman-teman sedharma bisa menyaksikan ada gambar di bawah masing-masing puja yang merupakan salah satu bentuk cerminan dari masing-masing puja. Seperti Amisa Puja bisa kita saksikan ya teman-teman sedharma, terdapat sekelompok anggota sangga yang sedang mempersembahkan pelita atau lilin, dan pada Patipati Puja dapat kita saksikan terdapat sekelompok anak yang sedang melakukan pelepasan satu atau function. Yang pertama, Amisa Puja. Amisa Puja adalah pemujaan atau penghormatan dengan persembahan materi atau benda kepada yang patut dihormati atau yang patut dipuja. Sejarah Amisa Puja bermula dari Bhikkhu Ananda yang merupakan murid setia Sang Buddha yang setiap hari mengatur tempat tidur, membersihkan tempat tinggal, membakar cendana, mempersiapkan bunga, dan mengatur pergiliran umat untuk menemui atau memberikan dana makanan kepada Sang Buddha. Umat Buddha melakukan Amisa Puja pada altar, relik orang suci, termasuk kepada para bhikkhu dengan cara mempersembahkan dupa, bunga, lilin, buah, dan lain-lain ya yang patut kita puja. Patipati Puja. Patipati Puja adalah pemujaan atau penghormatan dengan cara melaksanakan ajaran Buddha Dhamma serta mempraktikkan sila panya dan samadhi. Patipati Puja secara harfiah merupakan pemujaan dengan cara pelaksanaan Dhamma Puja, yaitu dengan berlindung kepada Triratna, yakni Buddha, Dharma, dan Sangha, atau kita kenal dengan 3 permata, serta bertekad untuk menjalani parisudhi bagi para anggota Sangha. Penghormatan dalam tradisi agama Buddha dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya adalah sebagai berikut yang akan saya praktekkan dalam kehidupan sehari-hari selaku seorang umat Buddha awam yang menjalani Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, puja terhadap leluhur. Bertepatan pada hari wafatnya nenek saya, maka kami sekeluarga membakar uang-uangan dan kertas sembahyang kepada nenek saya sebagai wujud penghormatan atau bakti kami terhadap nenek saya yang telah lama wafat, sembari mendoakannya agar ia segera dapat terlahir di alam yang berbahagia dan berkecukupan. Jadi pada tanggal 6 November tahun 2020 merupakan hari wafatnya nenek saya ya. Jadi kami sekeluarga mengenang hari wafatnya nenek saya dengan membakar kertas sembahyang ya, sembari mendoakannya agar ia dapat terlahir dengan berbahagia. Puja Bakti Daring rutin Theravada. Jadi setiap hari Sabtu siang saya pasti selalu menyempatkan diri untuk mengikuti kegiatan Puja Bakti Daring rutin yang diselenggarakan Sekolah Budi Dharma melalui live streaming YouTube sekolah. Nah, kegiatan Puja Bakti yang dilakukan biasanya terdiri dari membaca parita suci, bermeditasi, dan mendengarkan Dhamma di sana. Hal tersebut saya lakukan sebagai wujud penghormatan atau bakti saya terhadap Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan mengulang dan mengingat kembali ajaran-ajaran yang pernah disampaikan beliau, sekaligus juga meningkatkan keyakinan saya terhadap Triratna.
mengajarkan adik agama Buddha. Sebagai seorang kakak, saya sepatutnya melaksanakan fungsi kereligiusan dan keluarga saya dengan cara mengajarkan agama lebih dalam lagi kepada adik saya supaya wawasan keagamaannya, kebijaksanaannya, dan pengetahuan kereligiusan adik saya lebih berkembang ke depannya. Hal tersebut saya lakukan sebagai wujud penghormatan atau bakti saya terhadap Sang Buddha dengan mengajarkan Dharma kepada adik saya supaya kelak ia dapat menjadi orang yang baik dan berbudi pekerti luhur. Beranjali. Penghormatan dalam tradisi agama Buddha dapat dilakukan dengan cara merangkapkan kedua tangan di depan dada atau yang kita kenal dengan istilah anjali. Anjali dapat kita lakukan baik ketika kita sedang berdoa, memberikan hormat, memberikan salam, puja bakti, dan sebagainya. Hal tersebut kita lakukan sebagai wujud penghormatan atau bakti kita terhadap objek yang patut kita hormati atau objek penghormatan kita. Baik itu terhadap para Buddha, para dewa-dewi, para bodhisattva, orang tua, guru, anggota sangga, dan sebagainya yang patut kita hormati sebagai seorang umat Buddha. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Seperti pada biasanya, saya selalu menyempatkan diri untuk berdoa baik sebelum maupun sesudah kegiatan pembelajaran daring berlangsung, supaya ketika kegiatan proses pembelajaran daring berlangsung dapat berlangsung secara lancar dan kondusif. Aman tanpa adanya gangguan fisik maupun teknis. Yang bertepatan pada hari itu yaitu 10 November kita kenal sebagai peringatan Hari Pahlawan Nasional Republik Indonesia. Maka saya tidak lupa untuk mendoakan arwah para pahlawan agar dapat diterima dengan layak di sisi Tuhan berkat jasa-jasa pengorbanan gigih mereka dalam berjuang dan mempertahankan kemerdekaan negara kita. Hal tersebut saya lakukan sebagai wujud penghormatan atau bakti saya terhadap negara Indonesia, itu negara saya, dan para pahlawan yang telah berjasa mati-matian dalam memperjuangkan, mempertahankan kemerdekaan negara saya. Itu negara Indonesia yang kita cintai. Mempersembahkan dupa. Ketika saya memiliki permohonan doa yang ingin saya panjatkan, maka saya akan mempersembahkan dupa atau wewangian sebagai bentuk penghormatan atau bakti saya akan keseriusan dan ketulusan permohonan doa yang dipanjatkan saya. Nah, selain itu, harumnya wewangian yang dihasilkan dari persembahan dupa senantiasa mengingatkan saya akan harumnya kebajikan, sehingga keharuman tersebut senantiasa mengingatkan saya agar selalu berbuat kebajikan dan mencapai hal yang ingin saya capai atau yang saya inginkan dengan jalur kebajikan. Meditasi. Dikala saya merasa tidak bahagia karena memiliki masalah, maka saya akan berusaha mengatasi semua permasalahan dan perasaan tidak bahagia itu dengan cara bermeditasi. Ketika saya bermeditasi, saya berusaha melatih kesadaran diri saya dengan merenungkan sifat-sifat luhur Tritratna, Buddha, Dharma, dan Sangha secara perlahan-lahan, konsentrasi dan bertahap demi bertahap, waktu demi waktu. Dengan saya bermeditasi, saya dapat mengatasi semua permasalahan dan perasaan tidak bahagia itu dan mengubahnya dengan perasaan baru yang bahagia. Nah, sebab kita harus menyadari bahwa pada dasarnya segala sesuatu yang terjadi pada diri kita tentu bersifat tidak kekal, dapat berubah-ubah, Oleh karena itu tidak ada gunanya bagi kita untuk terus merasa tidak bahagia atas masalah yang terjadi pada diri kita. Selain itu, dengan bermeditasi, maka rasa keyakinan saya terhadap Tritratna dalam diri saya juga terus meningkat. Hal ini dikarenakan dalam proses bermeditasi, saya berusaha melatih kesadaran diri saya untuk merenungkan sifat-sifat luhur Tritratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha, guna sebagai bentuk penghormatan atau bakti saya terhadap Tritratna. Uttana. Penghormatan dalam tradisi agama Buddha dapat dilakukan dengan cara berdiri dan menyebut orang yang kita hormati, atau yang kita kenal dengan istilah uttana. Hal tersebut saya lakukan sebagai bentuk penghormatan atau bakti saya terhadap adik saya. Meskipun kami berbeda umur dan status dalam keluarga, namun ingat sikap saling menghormati dan saling menghargai harus tetap kami jaga. Ingat, setiap keluarga mesti menanamkan sikap positif tersebut, supaya apa? Supaya suasana harmonis dan damai dalam keluarga dapat terwujud dan bertahan lebih lama. Membaca Amitabha Sutra.
Terkadang di akhir pekan, saya menyempatkan diri saya dari berbagai kesibukan aktivitas sekolah yang sungguh melelahkan tentunya ya, untuk melakukan puja bakti aliran Mahayana, yakni membaca Amitabha Sutra. Kegiatan puja bakti aliran Mahayana yang saya lakukan biasanya terdiri dari membaca Amitabha Sutra, melafalkan nama Buddha Amitabha, bermeditasi, dan melakukan pelimpahan jasa, atau yang kita kenal dengan istilah Huixiang ya, dalam istilah Mahayana. Hal tersebut saya lakukan sebagai wujud penghormatan atau bakti saya terhadap Triratna, yaitu Buddha, Dharma, dan Sangha, dengan mengulang dan mengingat kembali ajaran-ajaran yang pernah disampaikan Sang Buddha, sekaligus juga meningkatkan keyakinan saya terhadap Triratna. Puja terhadap Kaisar Langit. Bertepatan pada penanggal lunar tanggal 1 bulan 10 atau yang kita kenal dengan istilah Ciuit ya, maka kami sekeluarga melakukan kegiatan puja atau penghormatan terhadap Kaisar Langit. Kegiatan puja atau penghormatan yang kami lakukan terdiri dari mempersembahkan sesaji berupa buah, teh, makanan, lilin, dupa, kertas sembahyang, dan lain-lain kepada Kaisar Langit. Hal tersebut kami lakukan sebagai wujud penghormatan atau bakti kami sekeluarga terhadap Kaisar Langit yang telah melindungi dan memberkati kami sekeluarga selama ini. Jadi berdasarkan tradisi etnis Tionghoa ya, Kaisar Langit adalah raja atau pemimpin daripada dewa-dewa atau maupun dewi-dewi di langit yang kita kenal dengan istilah Tingkong ya. Jadi memiliki pangkat tertinggi ya di alam surga, yaitu pemimpin dan raja para dewa-dewi. Namaskara. Penghormatan dalam tradisi agama Buddha dapat dilakukan dengan cara namaskara, yaitu bersujud terhadap yang kita hormati dengan 5 titik anggota tubuh menyentuh lantai, yakni dahi, telapak tangan, siku tangan, lutut kaki, dan ujung kaki. Namaskara dapat kita lakukan terhadap para Buddha, anggota Sangha, orang tua, para bodhisattva, maupun kepada yang patut kita hormati lainnya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita sebagai umat Buddha dalam melakukan namaskara adalah sebagai bentuk penghormatan atau bakti kita terhadap mereka yang patut kita hormati atas jasa-jasa mulia yang mereka lakukan terhadap diri kita. Membantu orang tua. Yang terakhir, sebagai seorang anak, saya memiliki kewajiban untuk membantu orang tua saya dikala orang tua saya sedang sibuk maupun dikala orang tua saya sedang senggang atau tidak memiliki pekerjaan ya, tidak sibuk. Hal tersebut saya lakukan sebagai bentuk penghormatan atau bakti saya terhadap orang tua saya atas jasa-jasa mulia mereka terhadap saya. Pada gambar di atas merupakan beberapa hasil pemotretan saya ketika saya sedang membantu orang tua saya membuat kue ya. Pada saat itu saya membantu orang tua saya membuat kue singkong ya. Jadi dapat kelihatan saya sedang memarut singkong ya, teman-teman sedharma. Nah, jadi dari sekian banyak contoh ya, bentuk-bentuk puja atau penghormatan kita kepada objek yang patut kita hormati ya. Di sana kita dapat saksikan dapat terhadap Triratna, anggota Sangha, orang tua, dan sebagainya yang patut kita hormati. Namun pada intinya dapat kita baca di teks slide ini, itu dikutip dari penjelasan Buddha dalam Mahaparinibbana Sutta ya. Cara yang paling mudah untuk melakukan penghormatan yang tertinggi loh ya, yang tertinggi ini terhadap Guru Agung Buddha adalah dengan cara hidup sesuai dengan ajarannya, yaitu melangkah di jalan Dhamma atau mempraktikkan ajaran Buddha. Jadi penghormatan tertinggi dalam agama Buddha ya pada intinya adalah kita dituntut untuk menjalankan, melaksanakan ajaran Buddha, hidup sesuai dengan ajaran Buddha ya. Nah, itu adalah praktek puja yang paling mudah dan yang paling tinggi terhadap Triratna. Dalam Anguttara Nikaya dijelaskan bahwa ada 5 hal yang harus diperhatikan kita sebagai sikap yang baik seorang umat Buddha, dan ketika hal ini dilaksanakan berarti ia telah melakukan penghormatan yang tertinggi kepada Buddha. Penghormatan yang tertinggi kepada Buddha apabila dilaksanakan 5 hal tersebut. Kelima hal tersebut ialah 1. Memiliki keyakinan kepada Triratna yaitu Buddha, Dharma, dan Sangha. Yang kedua, memiliki silah yang baik. Yang ketiga, tidak percaya pada ketakhayulan, mistik, dan magis-magis lainnya. Yang keempat,
tidak mencari kebenaran dan kebaikan di luar dharma. Dan yang kelima, berbuat kebajikan sesuai dharma. Dikutip dalam Milinda Panha, terdapat 10 kualitas baik yang apabila dikembangkan oleh seorang umat Buddha sebagai wujud penghormatan tertingginya terhadap Buddha. Nah, 10 kualitas baik yang patut dikembangkan oleh seorang umat Buddha sebagai wujud penghormatan tertinggi kita terhadap Sang Buddha ialah dengan cara pertama, ia yang selalu menginginkan kesejahteraan Sangha dan menempatkan Dharma sebagai yang utama dalam hidupnya. Nah, yang kedua, ia yang memberikan dengan penuh ketulusannya, yang memberi dengan penuh ketulusan, berdana dengan penuh ketulusan, memberikan barang kepada orang lain dengan penuh ketulusan. Yang ketiga, jika ia melihat tanda kemunduran dari ajaran Buddha, maka dengan sekuat tenaga beliau, ia akan membantu menegakkan kembali ajaran Buddha. Nah, yang keempat, ia yang terbebas dari segala macam ketakayulan dan memiliki pengertian dan pandangan yang benar. Ya. Yang kelima, kalaupun ada kejadian dalam hidupnya yang tidak menyenangkan, ya tidak sesuai dengan keinginannya, ia tidak akan memikirkan yang lain, tidak akan negative thinking, ya, istilah gaul sekarang. Namun ia tetap mengingat bahwa Buddha adalah gurunya. Yang keenam, ia yang tertib, baik dan ramah dalam ucapan maupun perbuatan. Yang ketujuh, ia yang rukun dan harmonis dengan sesama. Berarti artinya toleransi, ya, toleransi dengan sesama. Yang kedelapan, ia yang tidak iri hati atau irsia, yang tidak iri hati atau tidak irsia. Dan yang kesembilan, ia yang tidak menggunakan Buddha Dharma untuk menipu orang lain demi mendapatkan keuntungan dan popularitas. Dan yang kesepuluh, ia yang menerima perlindungan dengan berpedoman kepada Tri Ratna, yaitu Buddha, Dharma, dan Sangha. Manfaat puja. Nah, kebaktian atau puja adalah salah satu perwujudan keyakinan, ya, atau sadda istilah palingnya, ya, terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya. Nah, kebaktian dapat kita lakukan di wihara, cetia, arama, ya, candi, dan tempat-tempat tertentu lainnya. Ya. Sedangkan ritual merupakan tindakan meneruskan praktek yang dilakukan oleh umat ketika Buddha Gautama masih hidup. Nah, manfaat langsung yang bisa kita dapatkan dari suatu upacara keagamaan adalah yang pertama, ya, sadda atau keyakinan. Ya. Jadi rasa sadda atau keyakinan kita terhadap Triratna itu akan muncul dan lebih meningkat. Ya. Yang kedua adalah Brahma Wihara, yaitu 4 kebajikan batin luhur, ya, dalam diri kita akan meningkat setelah kita melakukan upacara keagamaan, yaitu cinta kasih, metta, kasih sayang, karuna, simpati, mudita, dan upeka, hati seimbang. Yang ketiga adalah samvara atau pengendalian diri. Yang keempat adalah santuti atau perasaan puas. Yang kelima, santi atau kedamaian dalam diri batin kita. Ya. Yang keenam adalah suka, kebahagiaan. Manfaat yang akan didapat kita dari suatu upacara keagamaan di masa yang akan datang. Berarti rasa atau dampak ini tidak akan dirasakan pada waktu setelah kita melakukan upacara keagamaan, tapi di masa yang akan datang, yang mungkin kelahiran berikutnya atau apa. Ya. Yang pertama adalah mendapatkan ayu atau panjang umur, wano, kecantikan atau ketampanan, ya, kecantikan bagi perempuan dan ketampanan bagi kaum pria. Yang ketiga, suka atau kebahagiaan dan bala, kekuatan. Yang kita kenal dalam doa yaitu ayu wano sukang balang. Nah, teman-teman sedharma, ya, tak terasa udah sampai di penghujung pembahasan kita hari ini, ya. Nah, sekarang teman-teman sedharma menjadi tahu kan apa sih maksud puja dan budaya dalam agama Buddha. Nah, ternyata agama Buddha itu mudah, ya, teman-teman sedharma. Kalau begitu mari kita terus semangat belajar Dharma, ya, teman-teman sedharma. Keep spirit and never give up. Ya, tetap semangat dan jangan pernah mau menyerah. Nah, anumodana, ya, teman-teman sedharma, ya. Terima kasih banyak teman-teman sedharma atas perhatian teman-teman sekalian, ya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan ketika penyampaian video tadi, ya. Tetap jaga kesehatan dan selalu berdoa, teman-teman sedharma, sebab sekarang adalah masa pandemi yang sangat parah sekali, ya, dimana kesehatan sangat rawan terganggu, ya, akibat virus-virus COVID-19 ini, ya. Jadi tetap jaga kesehatan, ya, karena kesehatan adalah harta yang paling berharga daripada harta lainnya, ya. Kekuasaan, kekayaan tidak akan berarti apabila tidak diimbangi dengan kesehatan. Maka dari itu tetaplah jaga kesehatan diri kita, ya, selalu berdoa, ya, dan tetap semangat dalam belajar Dharma, ya, teman-teman, ya.
Akhir kata saya ucapkan Namo Sang Hyang Budaya, Namo Buddhaya. Sampai jumpa teman-teman sedharma ya. Soki Honto, Namo Buddhaya ya, tetap jaga kesehatan teman-teman. Sampai jumpa teman-teman sedharma ya.